Pemirsa, usai ditangkap pada minggu kemarin, polisi menetapkan anggota DPRD Asahan sebagai tersangka terkait kasus judi sabung ayam. Ya, terungkap bahwa anggota dewan tersebut menjual ayam laga untuk judi. Anggota DPRD Asahan berinisial PP ditetapkan menjadi tersangka kasus judi sabung ayam. Anggota dewan tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena memfasilitasi permainan judi sabung ayam yang dilakukan di rumahnya. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya berinisial SP dan SM. Anggota dewan tersebut mengaku menjual ayam laga dan menentukan kualitas ayam yang dijual untuk berlaga. Bersangkutan pengakuannya punya usaha jual beli ayam jago dan yang bersangkutan menyediakan ring untuk pengujian benar ayam jago atau tidak di lokasi tersebut. Ada DPO Pak? DPO ada 4 orang. Sebagai apanya Pak? Sebagai pemain dan wasit. Akibat perbuatannya, tersangka anggota DPRD dijerat pasal 303 ayat 1 tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara dan dua orang lainnya dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Sebelumnya, Satreskrim dan Satsabara Polres Asahan menggerebek rumah anggota DPRD Asahan di Dusun 3, Desa Punggulan, Air Joman Asahan, Sumatera Utara pada minggu kemarin. Penggerebekan dilakukan lantaran rumah anggota DPRD Asahan tersebut dijadikan lokasi judi sabung ayam. Kini, polisi masih memburu 4 orang DPO, bandar, dan pemain yang berhasil kabur. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemain film yang juga musisi Fachri Albar kembali berurusan dengan polisi. Ia ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Kabar penangkapan terhadap Fachri Albar dibenarkan oleh Kasat Reskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Fernal Armando Sambo. Putra dari vokalis grup musik God Bless tersebut ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 20 April 2025 sekitar pukul 20 WIB. Selain mengamankan FA, polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Ya, kami dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat pada tanggal 20 April 2025 kami mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya pada Februari 2018, Fachri pernah berurusan dengan polisi atas kasus yang sama. Kala itu polisi menemukan barang bukti berupa 1 plastik sabu seberat 0,8 gram, 13 tablet rumolit, 1 butir obat kalmet, dan beberapa alat isap sabu. Fachri juga mengaku telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2015 dan sabu selama 1 tahun terakhir. Dalam vonis persidangan pada 10 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim menyatakan Fachri bersalah dan harus menjalani rehabilitasi di RSKU Cibubur selama 7 bulan. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui update kasus aktor terjerat narkoba Fachri Albar, kita bergabung dengan reporter Jen Cahyani dari Polres Jakarta Barat. Ya, selamat pagi Jen, apakah polisi sudah merinci barang bukti narkoba apa yang dikonsumsi oleh Fachri Albar? Silakan. Ya, selamat pagi Togi, Sabrina dan juga pemirsa. Kalau untuk saat ini dari pihak kepolisian belum merinci apa saja obat-obatan atau dugaan barang narkoba yang digunakan oleh Fachri Albar setelah sebelumnya sudah ditangkap pada hari Minggu kemarin di kediamannya. Dan untuk hari ini sendiri agenda yang terinfo kepada kami yang sebentar lagi juga akan dilaksanakan atau dilakukan adalah untuk tes kesehatan atau tes urin yang akan ditujukan atau dilakukan oleh
Fahri Albar di Polres Metro Jakarta Barat, dan nanti untuk mengetahui apakah benar Fahri Albar ini mengonsumsi narkoba dan juga apakah positif mengonsumsi narkoba atau tidak. Karena memang sebelumnya juga tadi sudah disebutkan Fahri Albar ini sudah ketiga kalinya berurusan dengan narkoba atau terseret kasus narkoba, di mana yang pertama pada tahun 2007 silam ini telah ditemukan atau ditangkap karena ketahuan mengonsumsi 1,2 gram kokain yang disimpan di kotak obat di kamarnya. Kemudian pada tahun 2018 ini Fahri Albar juga ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan dengan bukti 1 puntung sisa pakai narkotika jenis ganja dengan bruto 0,32 gram yang kemudian divonis untuk rehabilitasi selama 7 bulan. Dan ini yang ketiga kalinya Fahri Albar terseret kasus narkoba, dan tentu saja nanti yang ingin diketahui adalah yang pertama barang bukti apa saja yang ditemukan oleh Polres Metro Jakarta Barat, kemudian rinciannya apa saja yang digunakan atau dikonsumsi oleh Fahri Albar. Kemudian hari ini nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat akan dilakukan tes kesehatan atau tes urin untuk membuktikan apakah benar Fahri Albar ini mengonsumsi atau positif narkoba, yang kemudian nanti jika masuk ke dalam persidangan yang tentu saja yang ingin diketahui apakah nanti jika misalnya positif menggunakan atau mengonsumsi narkoba akan kemudian divonis untuk rehabilitasi atau divonis penjara. Nah, sampai saat ini kami bersama media lain atau pewarta lain juga sedang menunggu nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Barat dari Polres Metro Jakarta Barat akan melakukan tes urin atau tes kesehatan kepada Fahri Albar yang nanti akan menentukan atau melihat apakah positif narkoba atau tidak. Sementara itu Togi dan Sabrina. Jen, lalu apakah sudah ada pihak keluarga yang datang ke sana untuk diperiksa atau sekedar mengunjungi Fahri Albar? Ya, kalau hingga saat ini kami belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan dari keluarga maupun kerabat dari Fahri Albar sendiri, dan kami sudah pantau juga sejak pagi tadi memang belum ada yang datang. Namun nanti akan kami lihat pada agenda selanjutnya, yakni di mana pada pukul 11 akan dilakukan tes urin atau tes kesehatan. Kami juga belum mengetahui tes urin atau tes kesehatan ini akan dilakukan di Komplek Polres Metro Jakarta Barat ataupun di tempat lain, dan juga apakah nanti akan ada keluarga atau kerabat yang menjenguk Fahri Albar yang saat ini sedang mendekam di Polres Metro Jakarta Barat. Sabrina. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas informasinya melaporkan langsung dari Polres Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.